4 orang dengan memakai kain putih lusuh, khas pakaian mayat dengan wajah yang membusuk, mengusung ke 4 sisi keranda itu. Ilyas menguping perbincangan mereka. "Sekarang siapa?" tanya salah satu pengusung keranda. Kata Ki Ageng Mayitan, "Kita akan menjemput yang namanya Atang, tapi bukan malam ini." "Lalu kapan?" 7 malam sejak peristiwa itu, Ilyas kerap mendapatkan kejadian-kejadian aneh. Suara riuh dari musola kerap didengar. Tangisan, orang-orang mengobrol dan benda-benda jatuh menjadi tak asing lagi di telinganya. Kadangkala, terdengar pintu pondokan ada yang mengetuk pada jam-jam dini hari, di mana sudah dipastikan orang-orang desa sudah tidak ada yang berani keluar, apalagi mendekati musola. Tentu itu bukan manusia. Ia sudah bisa menebak siapa yang mengetuk pintu pondokan itu. Tak hanya Atang, warga lain juga selama 7 malam ini didatangi arwah yang berwujud pocong. Pengakuan mereka sama. Anto pasti meminta tolong pada orang-orang, terutama mereka yang semasa hidupnya kenal dengan pocong itu. Belum ada jawaban dari Kiai Tapa, gumam Dokter Ilyas. "Pak Dokter, jadi bersihkan musolanya." "Oh, Mak." Ilyas tersentak kaget dengan panggilan Ijah. "Iya jadi, Mak," kata Dokter Ilyas. "Pak Dokter kaget ya?" "Maaf ya Pak Dokter." Ijah merasa bersalah dengan panggilannya tadi. "Tidak apa-apa, Mak. Ngomong-ngomong, berapa orang yang akan ikut membersihkan musola, Mak?" "Sepertinya hanya Pak Dokter, saya dan Atang saja. Warga tidak berani memperbaiki musola. Mereka takut terkena kutukan itu, Pak." Ada hela napas Dokter Ilyas yang memanjang. Saya heran dengan warga. Lekat sekali kepercayaan mereka dengan kutukan itu. Warga ketakutan, Pak Dokter. Kepercayaan kutukan musola sudah terlanjur mendarah daging. Siapa saja yang berani mengubah-ubah musola, mereka akan terkena penyakit kutukan itu. "Masa sih, Mak?" "Iya, kata Pak Ismat juga begitu. Saya dan warga lain dikumpulkan untuk menolak niat Pak Dokter membangun kembali musola itu. Pak Ismat bilang bila ingin selamat dari kutukan, warga tidak boleh mendekati musola, Pak. Dan warga percaya begitu saja." Ijah diam. Mau bagaimana lagi? Kepercayaan kutukan sudah terlanjur melekat di benak warga. Mereka lebih takut dengan teror yang akan mereka terima. Arwah orang-orang yang mati karena kutukan itu berwujud pocong pasti selalu menghilang di musola itu. Warga sangat yakin bila mereka yang telah mati semuanya terkena kualat dari arwah ustadz itu. Musola itu tempat kematiannya dan pasti tidak akan rela bila mati sendirian. Ia ingin membalas dendam dengan menyebarkan penyakit kutukan dan menarik arwah mereka ke rumah ibadah itu. Banyak warga yang menyaksikan beberapa warga yang telah mati pasti menjadi pocong, meminta tolong, kemudian lenyap di sana. "Entah harus bagaimana lagi, Mak, meyakinkan warga-warga di sini." Tekanan suara Ilyas mengeluh. "Saya berusaha meyakinkan warga agar mereka tak usah terlalu memikirkan kutukan itu. Kita ini punya kekuatan yang lebih hebat. Tapi itu semua tak membuat warga yakin." "Sabar Pak Dokter, memang sulit mengajak pada kebenaran. Warga hanya butuh jaminan dan bukti nyata saja. Teror pocong dan kutukan di desa ini sudah membuat warga jauh dari Tuhan. Ya, itu yang saya sayangkan, Mak. Insya Allah, Mak, bila Kiai Tapa nanti kemari, teror pocong di desa ini akan berakhir. Sekaligus saya meminta Kiai Tapa untuk memberikan pengajaran di desa ini." "Alhamdulillah, Pak, mudah-mudahan saja ya." "Kalau begitu kita segera saja, Mak. Musola harus cepat dibersihkan sebelum maghrib tiba." "Oh iya Pak Dokter, Atang dari semalam belum pulang." "Loh, memang Atang kemana, Mak?" "Emak juga tidak tahu Pak Dokter, katanya ingin ke Wisma Papayon." "Di sana ada apa kira-kira, Mak?" "Sudah jadi tradisi di sini Pak Dokter. Warga kalau punya uang pasti akan dihabiskan di sana. Setiap malam tidak pernah sepi. Keuntungan panen tahun ini sangat besar, sehingga para pekerja kebagian bonus. Nah, uang itu mereka habiskan untuk bermain judi kupluk," ujar Ijah. "Jadi judi itu Pak Lurah juga tidak melarang?" "Justru wisma itu didirikan oleh Lurah Hamid. Dulu sejak ada Ustadz Aslam, warga sangat menentang perjudian yang sering dilakukan di sana. Namun sejak fitnah itu, Wisma Papayon jadi makin ramai dikunjungi dan mereka mulai meninggalkan musola." "Astagfirullah." Ilyas menghela napas begitu dalam, setengah tak percaya dengan kebiasaan warga desa ini. "Saya makin heran, makin kasihan juga dengan warga di sini, Mak.
Mereka ketakutan dengan kutukan, teror pocong yang selalu muncul dan menghilang. Sementara mereka tidak takut dengan kebiasaan yang bisa saja mendatangkan bala dari Allah. Itulah Pak Dokter, mulanya mereka juga tidak mau meninggalkan perintah Allah. Musola masih ramai dijadikan tempat berjamaah. Namun, warga sering diganggu penampakan pocong bila datang ke sana. Pernah saya juga diganggu. Waktu itu saya akan melaksanakan sholat maghrib. Baru saja rakaat kedua. Di belakang ada orang teriak melihat pocong. Warga jadinya ketakutan dengan musola itu. Astaga, tidak mungkin musola dijadikan tempat makhluk-makhluk terlaknat untuk berdiam. Tak hanya itu Pak Dokter, saat kematian suami saya, Atang melihat 4 pocong muncul dan mengusung keranda bergerak sendiri. Lalu terbang di atas langit, kemudian berputar-putar di sekitar atap rumah ini. Pocong-pocong itu mengelilingi almarhum. Sejak peristiwa itu, Atang selalu ketakutan melihat keranda mayat yang ada di musola. Bulu kuduk Ilyas meremang dan sedikit bergidik mendengar cerita itu. Persis sekali dengan kejadian saat baru datang ke desa ini juga. Kematian Anto malam sebelumnya persis seperti itu. "Ah, kita tidak usah menceritakan itu lagi, Mak," ucap Ilyas tak ingin terlalu terpengaruh dengan perasaan yang membuatnya jadi ciut untuk melaksanakan niat membersihkan musola. "Ayo, Mak, kita segera saja membersihkan musolanya." "Iya, Pak Dokter." Atang datang dengan wajah penuh kebahagiaan. Rona wajahnya dipenuhi garis bibir yang lebar. Tersenyum sendiri. "Mak, tahu tidak hari ini hari apa?" "Hari Kamis, Tang. Memangnya ada apa?" "Bukan, ini hari keberuntungan Atang. Semalam dapat banyak, lihat Mak." Atang merogoh saku celananya dan menunjukkan beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan. Jumlahnya sekitar 30 lembar. Atang dengan bangga memperlihatkan hasil keberuntungannya itu. Beda dengan emaknya, Ija tak tertarik dengan lembaran-lembaran kertas merah yang ditunjukkan itu. Bibir cemberut, mata tak acuh dan tak menunjukkan rasa senang. "Hasil judi kan, Tang?" ucap Ija yang culas. "Bukan, ini rezeki, Mak. Atang cuma iseng memainkan keberuntungan. Tak disangka dapat uang sebanyak ini, Mak." Dengan polosnya ia membela diri. "Namanya tetap judi, Tang," Ilyas ikut berkomentar. "Ah, Pak Dokter, yang penting uang ini bukan hasil dari mencuri kan?" "Tetap saja uang itu tidak halal, Tang." Ija sedikit kesal dengan pembelaan Atang. "Mak, lebih baik kita segera ke musola untuk bersih-bersih," ucap Ilyas mengalihkan suasana yang sudah mulai tak enak dirasakan. "Tang, sekarang bantu Mak bersihkan musola ya." "Musola angker itu," Ija memanggut. "Ya, Atang bantu." Nada Atang kaku dan malas. Musola terlihat suram, meskipun hari masih siang menuju sore. Dari luar terlihat berantakan dengan kondisi angin berembus dingin. Benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Padahal belum sepenuhnya masuk ke dalam. Aura sunyi dan merinding sudah bisa dirasakan. "Masih jam segini saja sudah serem, Mak," protes Atang. "Sudah, kamu bantu saja Pak Dokter. Mak mau siapkan dulu peralatan dan makanan." "Iya, Mak," Atang menjawab sekenanya. Ilyas melebarkan garis bibir melihat Atang berwajah agak terpaksa dengan semua perintah emaknya. Kemudian, dokter itu memperhatikan keadaan musola dari luar. Bayangan putih tampak. Tak jelas wujudnya seperti apa, tapi hawa keberadaannya terasa. "Jangan mengganggu," suatu bisikan terbawa angin berdesir di telinga Ilyas. Bisikan mendesah. Ilyas yakin suara itu berasal dari dalam. Angin dingin berembus menerpa wajah. Agak tercium bau daging kering, layaknya mayat yang sudah berusia ratusan tahun dan mengering. Jantung berdegup kencang. Keraguan muncul setelah mendengar bisikan peringatan itu. Ada kekuatan mengerikan dari dalam. Namun ia berusaha melawan dengan terus membaca doa-doa di dalam hati. Sekuatnya menangkis energi negatif yang menyerang. "Ya Allah, aku percaya tidak ada kekuatan yang bisa melawan kehendak-Mu," desahnya sambil terus membaca doa-doa. Beberapa menit mengamati keadaan. Mata itu tetap terpaku pada bayangan putih dari dalam musola. Mata menantang, tak takut dengan peringatan yang datang. "Jangan mengganggu." Ilyas tak bergeming. Ia tetap menguatkan tekad untuk mengembalikan kembali wajah musola seperti sebelumnya. Angin dingin lebih kencang bertiup dari dalam hingga daun-daun yang bertebaran di lantai mulai berterbangan. Begitu pula pintu musola bergerak sendiri dan terbanting. "Pak Dokter," bisik Atang yang gemetaran. Pemuda itu merasakan keganjilan dari embusan angin yang membanting pintu. Hawanya sangat dingin, tapi bukan dingin yang biasa. Berbeda sekali dengan udara dingin pedesaan.
Hawa yang dirasakannya bercampur kengerian. Ia paham dan peka, ini hawa keberadaan makhluk yang tak kasat mata. Kakinya rada mundur menuju ke belakang punggung Ilyas. Ilyas terpaku, dengan mulut tak henti-hentinya berdoa. Kedua tangan diangkat setengah dada. Angin dari arah dalam musola semakin kencang berhembus saat ia merapalkan doa-doa. Sedangkan Atang membenamkan sedikit kepala di punggung dokter itu. Allahu Akbar, gema takbir berkumandang keras. Tiba-tiba saja pintu musola berderit dan lalu terbanting. Astaga, sentak Atang yang kaget. Sudah Tang, hanya angin. Kita mesti cepat membenahi musola ini. Setidaknya sampah-sampahnya dibersihkan dulu. Langkah Ilyas menatap menuju bagian dalam musola. Atang mengikutinya dari belakang. Perlahan, namun terus melangkah ke depan. Debu dan sarang laba-laba menghuni rumah ibadah di desa ini. Tercium bau usang dari kayu-kayu yang sudah mulai melapuk. Hati Ilyas sungguh teriris dengan keadaan musola yang tak terurus ini. Menyedihkan sekali kondisi musola ini, Tang. Ia yang memelas. Jawab Atang yang singkat. Ia bukan memikirkan kondisi musola yang menyedihkan, tetapi mengenai hawa keangkeran yang masih terasa. Matanya terus berputar memeriksa keadaan, setiap sudut diperhatikannya. Tang, panggil Ilyas memperhatikan tingkah Atang. Oh, Pak Dokter, bisa kita selesaikan secepatnya nggak? Baru saja dimulai nih, Tang. Aduh, ngomong-ngomong kenapa Pak Dokter sangat peduli dengan musola di desa ini, Pak? Kan Pak Dokter bukan warga desa di sini, Pak. Ilyas tersentak, pertanyaan Atang sangat dalam untuk dicari jawabannya. Benar sekali, ia sama sekali tak memiliki hubungan apapun dengan musola ini. Namun kenapa harus sangat peduli dan sangat berani menentang kepercayaan yang ada di desa ini? Apakah ini kebodohan yang dilakukannya? Tidak, semua karena panggilan hati. Ada bentuk tanggung jawab yang datang untuk mematahkan kepercayaan warga desa yang menurutnya salah memahami peristiwa yang menimpa Ustadz Aslam itu. Ia ingin agar warga kembali mengingat Tuhan, takut melanggar perintah Tuhan, bukan menakuti teror arwah kepenasaran yang mengganggu desa. Jelas ini semua hanya kebohongan. Tak mungkin orang yang sudah meninggal mendatangi mereka yang masih hidup dan menakut-nakuti mereka. Bukankah sudah jelas bila roh orang mati berada di tempat yang tak ada satu kekuatan pun yang bisa menembusnya, tak terkecuali arwah itu sendiri. Mereka berada di tempat yang sangat ketat penjagaannya, yaitu alam kubur. Namun, Ilyas juga memahami kepercayaan kutukan itu terlanjur melekat serta menyebar di desa ini dan terlanjur menjadi keyakinan yang pastinya bakal sulit disingkirkan dari benak warga. Saya tidak butuh alasan, Tang, untuk mengajak warga kembali ke jalannya Tuhan. Ya mungkin alasannya terlalu so agamis. Saya memang terpanggil untuk mengembalikan musola ini sebagai tempat ibadah, ujarnya menatap tetapi penuh kelembutan. Atang terenyuh dengan jawaban Ilyas. Ia melihat Ustadz Aslam hadir dalam diri orang yang ada di hadapannya ini, penuh dengan dedikasi dalam membangun keyakinan warga akan Tuhan. Pemuda itu mendapat dorongan semangat untuk mengenal jalan Tuhan lagi. Mudah-mudahan saja dengan dibangun kembali musola ini, arwah Ustadz Aslam bisa tenang dan kutukan di desa ini bisa berakhir, Pak Dokter. Amin, semoga saja, Tang. Kita mulai dari bagian sana, Tang. Tunjuk Ilyas ke sisi dekat halaman. Ijah datang membawa sepiring makanan ala kampung, rebusan singkong, pisang muda, serta gelas dan teko berisi air teh. Beberapa warga kampung datang, mereka membawa kemarahan. Terlihat wajah-wajah tak senang dari ekspresi yang tak bersahabat. Kalian ini ngeyel. Kami sudah memperingatkan apa yang akan terjadi bila berani mengusik musola angker ini, ujar Ismat berada di depan barisan warga yang datang. Ilyas keluar setelah mendengar teriakan dari Ismat. Atang dan Ijah pun menyusul, menemui kerumunan itu. Mereka keheranan dengan banyaknya warga yang emosi. Pak Dokter, hanya tamu di sini. Pak Dokter telah membuat warga marah dan menebar teror di desa ini, tahu. Ismat menghardik tanpa canggung, sepertinya terbakar emosi yang tinggi. Maaf Pak Ismat, salah saya apa ya? Hei, jangan pura-pura. Kan sudah saya peringatkan, jangan ganggu musola ini. Keinginan Pak Dokter itu akan membuat penunggu tempat ini marah besar. Kami tidak sudi menerima kutukan hanya karena ulah sok tahu Bapak. Tunggu Pak Ismat, kita bicaranya baik-baik saja ya. Belum meledak sepenuhnya, tapi aura tak enaknya sangat kuat terasa.
Kita jernihkan keadaan, berpikir dingin dan tahan dulu emosi, kata Pak Dokter Ilyas. Pak Dokter, jangan terlalu banyak berdalih. Kami kemari untuk menghentikan pekerjaan yang membuat desa bakal terkena kutukan lagi, tegas Ismat berapi-api. Tenang dulu Pak Ismat, saya melakukan ini sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pak Lurah sudah memutuskannya, nasib musola ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Benar kan? Ismat terdiam sejenak mendengar penjelasan Ilyas. Hasilnya, warga sepakat kalau musola ini dibersihkan dan diperbaiki lagi. Beberapa warga saling berbisik setelah Ilyas menerangkan hasil musyawarah yang telah dilakukannya. Ismat merasakan ketegangan, lalu menoleh ke belakang, ke kiri dan ke kanan, dan kembali melihat Ilyas sebagai lawan bicaranya. Dan kami ingin mufakat itu batal. Selanya bersikukuh. Alasannya Pak? Pak Dokter benar-benar tidak paham, apa pura-pura? Saya kan sudah jelaskan, kami tidak ingin desa kena kutukan lebih parah lagi. Arwah penunggu musola ini pasti marah besar karena kediaman mereka telah diusik. Ilyas tersenyum agak sinis, menertawakan kemunduran pemikiran warga. Mereka begitu kental dengan kepercayaan klinik yang tak bisa diterima akal. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi saya ingin mengajak warga sekalian untuk membuka pemikiran kita. Apa bapak dan ibu benar-benar yakin sumber kutukan itu karena musola ini? Warga berbisik-bisik saja, tidak ada satupun yang berani menentang. Ismat memperhatikan setiap ekspresi massa. Warga dinilainya tak konsisten. Mereka datang ke sini untuk menghentikan tindakan Ilyas, bukan malah saling berbisik dan gaduh. Ismat gusar, Rona memerah dengan rahang menekan gigi-giginya. Kadus itu berpikir bila warga terus ragu, maka semuanya akan kacau. Dokter itu akan mudah memfungsikan kembali musola terkutuk itu. Tak terbayangkan apa yang akan terjadi bila rumah ibadah itu seperti dulu lagi. Para penunggunya pasti tidak akan rela dan bisa saja teror kutukan menebar lebih ganas lagi. Kalian mau mendengarkan orang asing yang baru mengenal desa ini atau percaya padaku yang sudah puluhan tahun tinggal di desa ini? Ucap Ismat arogan. Ilyas semakin tak memahami pemikiran Ismat. Apa maunya? Niat itu benar-benar murni untuk menyadarkan warga agar kembali kepada Tuhan, menjalankan kewajiban kepadanya. Musola ini tempat ibadah satu-satunya di desa ini, jadi harus difungsikan kembali. Kerumunan semakin ricuh dengan suara yang semakin terpecah. Tak ada yang berani lantang berbicara. Mereka malah makin berbisik dan saling mengandalkan. Ilyas paham dengan keadaan ini, kebimbangan dan ketidakenakan pada Ismat yang melatar belakangi ketidaktegasan yang terjadi. Warga sekalian, tolong dengarkan saya dulu. Saya tahu bapak dan ibu-ibu sangat takut dengan kutukan yang ada di musola ini. Seperti yang sudah saya jelaskan, kutukan ini hanyalah sebuah ujian keimanan kita kepada Tuhan. Apa warga semuanya sudah tidak percaya lagi dengan kekuasaan Tuhan? Suara gaduh warga terhenti. Mereka memandang, walaupun ada orang yang malah menundukkan kepala dan membisu. Semua spontan hening karena merasa kalah dan tak bisa berkutik. Ismat melirik sekilas ekspresi-ekspresi warga. Ija dan Atang sempat tegang dengan adu argumen tadi. Mereka tidak bisa memilih harus berada di pihak siapa. Mengingat apa yang disampaikan semuanya benar. Ilyas memang tamu di desa ini, tapi ibu dan anak itu merasa dekat dengannya. Keseharian dokter itu mengingatkannya pada Ustadz Aslam. Begitu pula kepribadian dan tingkah lakunya. Itulah alasan mereka mendukung niat untuk mengembalikan musola seperti sebelumnya. Sebagian besar warga juga sama. Dalam nurani masih tersirat rasa rindu akan aktivitas ibadah yang sudah terlalu lama mereka tinggalkan. Semenjak kematian Ustadz Aslam, mereka melupakan kewajiban beribadah dan lebih fokus pada teror pocong itu. Pak Dokter bisa berkata seperti itu karena tidak merasakan bagaimana kami merasa tidak aman dengan kutukan pocong di desa ini. Jelas sekali, musola ini adalah penyebabnya. Ismat angkat bicara. Apa kalian ingin mendapatkan kutukan yang lebih parah lagi seperti yang terjadi dahulu? Itu bukan kutukan, Mak yakin itu penyakit biasa karena musim saja, bela Ija. Kamu sok tahu Ija. Apa kamu paham dengan kutukan itu? Coba jelaskan sama saya. Hardik Ismat tidak suka dengan pembelaan Ija. Matanya menatap sangar, hampir saja biji matanya itu keluar. Bukankah Pak Ismat pernah mendapatkan penerangan dari pihak dinas? Penyakit borok yang dulu melanda desa karena air yang tidak bersih, Pak. Aduh, sok tahu. Benar-benar sok tahu kau Ija. Air di desa ini bersih dan seperti biasa. Penyakit borok menimpa karena mereka salat di musola itu. Buktinya setelah diadakan penelitian lebih lanjut dari kota,
Air-air di sumur maupun air biasa-biasa saja. Ija terdiam, semua argumennya dibentangkan. Sadar bila ia bukan ahli dalam bidang penelitian air dan penyakit yang melanda desa ini beberapa tahun lalu. Pandangan Ilyas berbalik pada Ija. Otaknya menangkap sesuatu yang penting untuk bahan penelitian di desa ini. Kasus yang dilaporkan Pak Dinas Kesehatan, dokter itu mendapatkan bahan untuk pengkajian lebih mendalam tentang pandemi yang melanda beberapa tahun yang lalu. Pak Kismat dan warga sekalian, saya akan pertanggungjawabkan semuanya. Saya tetap yakin kutukan di musola ini bukan seperti keyakinan warga selama ini. Pasti akan saya temukan penyebabnya. Pak dokter, jangan sombong. Apa jaminan untuk keselamatan kami? Kutukan itu bisa mengenai siapa saja. Seperti yang Pak Ismat katakan dulu, kepala inilah jaminannya, Pak. Saya rela kok mempertaruhkan nyawa bila gagal mematahkan kutukan ini. Saya yakin Ustadz Aslam dan musola ini bukan penyebab semua kutukan yang ada di desa ini. Sombong. Semoga saja kesombongan Pak Dokter tidak memperparah kutukan ini. Percuma kalau harus banyak berdebat. Semoga suatu saat Pak Dokter merasakan kualat dari desa ini, ujar Ismat yang berapi-api dan menyumpahi. Dokter Ilyas menanggapi dengan senyuman saja, tidak mau emosi memuncak dan tertumpah. Keyakinan dokter itu tetap teguh. Kutukan ataupun kualat tak akan bisa menggoyahkannya untuk mengajak dan menghidupkan kembali musola di desa ini. Kericuhan bisa diatasi, warga kembali tenang dan pulang tanpa ada yang mau membantu. Mereka masih takut dengan kepercayaan kutukan yang akan menimpa. Tapi, Makija dan Atang tetap setia dan mendukung Ilyas membersihkan musola. Akhirnya musola sudah bersih juga. Tinggal memperbaiki beberapa bagian saja, ucap Ilyas, peluh mengalir dari keningnya. Iya Pak Dokter, selesai juga. Tapi ini hampir maghrib. Suasananya jadi agak berbeda. Kepekaan Atang mulai kembali merasakan perubahan aura. Iya, sebaiknya kita lanjutkan saja besok. Nanti malam kemungkinan saya akan menginap di rumah emak. Saya senang sekali Pak Dokter. Pak Dokter takut ya? Atang malah menggoda dengan nada mengejek. Belum terlalu malam, jam di tangan Ilyas menunjukkan waktu 21.46. Masih menunjukkan waktu awal menuju pertengahan. Tapi desa Sukaasih sudah lelap ditelan kesunyian. Tak ada satupun warga yang berani beraktivitas. Mereka semua lebih memilih diam di rumah saja. Bukan tanpa alasan tak ingin keluar bila malam menjelang. Semua takut dengan kutukan yang belum juga tuntas. Malam ini, malam ke-13 kematian Anto. Warga percaya bila korban kutukan musola, arwahnya masih akan gentayangan selama 40 hari. Arwah itu akan terus mencari orang-orang yang keluyuran di malam hari untuk dimintai tolong. Dan bila perlu mengikuti orang tersebut kemanapun ia pergi. Biasanya dalam setahun akan ada 2-3 orang yang menjadi korban. Nasibnya pun sama, mati dengan cara ada tanda tercekik dan bekas menghitam di leher, seperti bekas tali yang menggantung. Warga tidak ingin menjadi korban berikutnya. Juga tidak ingin terus dihantui arwah korban kutukan yang berwujud pocong itu selama 40 hari. Ilyas bersiap ke tempat Ija. Dibawanya semua persiapan untuk menginap di sana. Dokter itu memiliki tujuan lain. Sehari sebelum membersihkan musola, malam pukul 1.58, persis sama dengan saat pertanda Anto. Sekali lagi, Ilyas mendapati peristiwa yang sama. Keranda di samping musola bergerak dengan sendirinya. Diawali dengan suara benda terjatuh, lalu ia mengintip 4 orang dengan memakai kain putih lusuh, khas pakaian mayat dengan wajah yang membusuk, mengusung ke 4 sisi keranda itu. Ilyas menguping perbincangan mereka. "Sekarang siapa?" tanya salah satu pengusung keranda. Kata Ki Ageng Mayitan, "Kita akan menjemput yang namanya Atang, tapi bukan malam ini." "Lalu kapan?" Bagaimana lusa saja. Tepat malam ke-13 penjemputan korban pertama. Hihihi. Kita diperintahkan menakut-nakuti supaya tidak ada warga yang berani mendekati tempat ini. Iya, hehe. Manusia yang dari kota itu memiliki sesuatu yang tidak bisa kita lawan. Ki Ageng Mayitan mewanti-wanti agar tidak bertindak gegabah. Lebih baik kita pergi dulu saja. Keempat pocong menghilang disertai embusan angin kencang. Atang, mereka menginginkannya sebagai tumbal. Ia yakin dengan apa yang didengar. Untuk itulah Ilyas memaksakan diri menginap di rumah Ija. Memastikan apa yang terjadi dengan anak itu pada hari yang dikatakan keempat pengusung keranda mayat.
Ilyas menutup pintu dan menguncinya dari luar. Saat melangkah menuju rumah Ija, dipandangnya tempat itu terlihat tak seberantakan sebelumnya. Lumayan bersih, namun masih menyisakan hawa yang membuat bulu kuduk merinding. Musola gelap dan hening, tak ada siapapun di dalamnya. Jelas saja siapa yang berani. Mendekati saja sudah tak ada yang mau, apalagi berada di dalamnya. Dokter itu terbilang pemberani. Tak ada satupun warga yang mau keluar di malam hari. Tapi dengan tidak memperdulikan rasa takut, mencoba melawan semua pemikiran-pemikiran negatif yang menggerogoti benak, ia pun melenggang keluar.